Assalamualaikum, selamat datang di channel Matematina, kelas belajar matematika jadi seasik ini. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai penerapan matriks pada matematika wajib kelas 11 bagian 2. Nah, apa yang kita pelajari? Pada video sebelumnya, kita sudah belajar mengenai bagian 1 dan bagian 2, yaitu penerapan matriks dalam SPLDV dan penerapan matriks dalam SPLTV. Pada video ini, kita akan belajar mengenai penerapan matriks dalam transformasi geometri. Mari kita simak bersama. Penerapan matriks dalam transformasi geometri. Ya, apa sih transformasi geometri itu? Transformasi sendiri yaitu dapat diartikan sebagai perpindahan atau perubahan. Sedangkan objeknya nanti adalah berupa objek geometri, maka di sini adalah transformasi geometri. Nah, pada transformasi geometri sebenarnya ada beberapa subbab yang harus dipelajari. Antara lain ada translasi, ada refleksi, ada rotasi, dan juga ada dilatasi. Nah, tapi itu akan saya jelaskan pada video yang akan datang mengenai bab sendiri yaitu transformasi geometri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan matriksnya dalam transformasi geometri. Oke. Transformasi matriks. Nah, transformasi matriks sendiri itu ada titik A, ini adalah titik asalnya x, y, ditransformasikan atau dipindah atau dirubah oleh matriks A, B, C, D, maka akan menghasilkan titik A aksen, yaitu x aksen, y aksen. Nah, aksen di sini adalah merupakan bayangan. Jadi, ketika punya titik asalnya, nih kita ilustrasikan ya, seperti ini. Nah, saya punya titik asal di sini A, x, y, kemudian ditransformasikan oleh matriksnya A, B, C, D, nantinya akan menghasilkan bayangan, yaitu bayangannya adalah x aksen, y aksen. Sehingga untuk mencari x aksen dan y aksen, kita baca dari kanan di sini. Nah, ditulis dengan matriks ya. Maka x aksen dan y aksen itu sama dengan perkalian antara matriksnya A, B, C, D ini dengan titik asalnya. Itu adalah transformasi matriks. Oke, jelas? Belum jelas? Oke, kita lebih jelasnya kita ke contoh soal. Untuk soal yang pertama, tentukan bayangan titik min 3,5 oleh transformasi min 1, 3, 2, 5. Berarti kita punya titik asalnya min 3,5, kemudian ditransformasikan oleh matriksnya ini, sehingga akan menghasilkan bayangan. Untuk mencari bayangannya tadi, rumusnya apa ya? Yaitu perkalian matriksnya dengan titik asal. Jadi kita punya matriksnya adalah min 1, 3, 2, 5. Asalnya kita punya ini ya, min 3,5. Sehingga x aksen, y aksen, perkalian matriks dengan matriks, masih ingat? Iya, baskom, baris kali kolom. Baris 1 kita kalikan dengan kolom 1 akan menghasilkan satu matriks. Min 1 kali min 3 berapa ya? 3 ditambah 3 kali 5 berapa? 15. Nah, lanjut, baris 1 selesai, tinggal baris ke-2 dikalikan kolom ke-1. 2 kali min 3, min 6, ditambah 5 kali 5, 25. Oke, sehingga bayangannya x aksen, y aksen, 3 tambah 15 berapa ya? Iya, 18, 5 kurang 6, 19. Jadi, bayangan titiknya adalah x aksennya kita punya 18, y aksennya kita punya 19. Lanjut, contoh yang kedua, titik C ditransformasikan terhadap matriks 1, 2, 2, 2, menghasilkan titik C aksen. Berarti ini punya bayangannya.
8,6. Tentukan koordinat titik C. Berarti mencari titik asal. Maka penyelesaiannya, nah sama, kita tulis dulu ya persamaannya ya. T ya, titik asalnya ditransformasikan oleh matriks akan menghasilkan bayangannya adalah 8,6. Maka kita tulis bayangan sama dengan perkalian antara matriks aslinya dengan titik asal. Bayangannya sudah ada, sudah kita tulis. Nah, matriksnya sudah ada, sudah ini tulis. Nah, X sama Y-nya sudah ada, belum, kita tulis saja. Maka untuk mencari X dan Y di sini, kita tukar boleh nggak posisinya ini? Boleh ya. Ya, jadi ini yang di depan sama dengan 86, kan sama aja ya. Nah, kalau di sini sudah ingat sesuatu, ingat rumus. Nah, ingat rumus matriks, yaitu AX sama dengan B. Maka untuk mencari X itu sama dengan A inverse dikalikan B. Nah, kita ibaratkan XY di sini sebagai X ya. Maka XY sama dengan A-nya mana? Ini A-nya, matriksnya. Kita inverse kan. Nah, inverse kan pangkat min 1 dikalikan dengan B. B-nya mana? Ini 86. Maka ya, kita tadi sampai sini ya. Kita lanjutkan, yaitu X, Y, inverse, rumusnya apa ya? Seper determinan. Determinan itu 1 kali 2, berarti 2, kurangi, diingat-ingat ya, 2 kali 2, oke, 4. Perkalian antara matriks diagonal utama dikurangi dengan diagonal samping. Dikalikan dengan adjoin. Adjoin 2 kali 2, yaitu ini A sama D dibalik, berarti 1 sama 2 dibalik, tukeran ya, 2 sama 1 jadi tukeran ini ya. Ini ajek atau tetap tapi ditambahi minus. Oke, dikalikan dengan 86 ini. Maka kita bisa selesaikan 1/2 dikurangi 4 min 2. Ini diapakan? Ini dikalikan baris kali kolom, baris 1 kali kolom 1, 2 kali 8, 16, min 2 kali 6, min 12. Oke, lanjut, masih baris 2 ganti ya, kalikan kolom 1, berarti min 2 kali 8, min 16 ditambah 1 kali 6, 6. Nah, maka sama dengan min setengahnya tulis dulu, 6 kurangi 12 berapa ya? 4. 16 tambah 6 min 10, sehingga kita kalikan ini perkalian skalar. Berarti min setengah kali 4 berarti 4 bagi 2 min 2. Ini juga min setengah kali min 10, minus kali minus jelas plus. 10 bagi 2, 5. Oke, sehingga kita punya koordinat titik C-nya, yaitu X-nya adalah min 2, Y-nya 5. Oke, jelas ya? Jelas. Kita lanjutkan ke contoh soal yang ketiga. Tentukan bayangan persamaan garis Y min 3X plus 5 sama dengan 0 oleh transformasi yang bersesuaian dengan matriks 3, min 2, min 1, 1. Oke, penyelesaiannya sama seperti permasalahan sebelumnya. Kita tulis dulu X, Y ditransformasikan oleh matriksnya akan menghasilkan bayangan. Nah, sehingga bayangan sama dengan perkalian antara matriks dengan asalnya. Bayangannya sudah ada, belum ada di sini. Titik asalnya sudah ada, belum ada. Nah, tujuannya di sini kita mau cari apa? Mau cari bayangan garis. Berarti ini garisnya harus ada aksennya, Y-nya kan? X-nya juga harus ada aksennya kan? Karena kita mau mencari bayangan garis. Sudah ada belum? Belum. Gimana caranya? Berarti kita harus substitusi atau ganti Y sama X di sini dengan Y aksen dengan X aksen. Berarti kita harus cari X sama dengan dan juga Y sama dengan, ya enggak? Iya. Maka kalau ada kayak gini kita tukar, kan kita mau nyari X sama Y, ya kan?
kita tukar seperti tadi ya, sama dengan X aksen Y aksen. Oke, ini ingat rumus juga, A X sama dengan B, maka XY sama dengan ini, A inverse dikalikan dengan B, B-nya adalah X aksen Y aksen. Oke, berarti X Y sama dengan seper, determinannya berapa? 3 kali 1, 3, dikurangi ya, 2 kali min 1, 2, dikalikan adjoinnya, itu 3 sama 1 ditukar, min 2 sama min 1 dikalikan min 1, berarti berapa? 2, ini adalah 1. Dikalikan X aksen Y aksen, sudah ada belum? Belum, tulis aja. Oke, maka sama dengan, nah ini 3 dikurangi 2, 1, berarti 1 per 1. Ini kita apa? Ini kita kalikan, baris kali kolom. Nah, baris 1 kali kolom 1, 1 kali X aksen, berarti X aksen ditambah 2 kali Y aksen, 2 Y aksen. Paham ya? Lanjut, 1 kali X aksen ditambah 3 kali Y aksen, ya 3 Y aksen. Nah, sehingga ini kan 1 dikalikan berapapun hasilnya tetap bilangan itu ya. Maka X aksen X, Y atau XY ini itu sama dengan ini kan, X aksen plus 2Y aksen sama X aksen plus 3Y aksen. Nah, kita peroleh di sini, ingat kesamaan matriks, yaitu berarti ini X sama dengan, ini kan sama-sama itu ya, berapa sih ordonya ini? 2 kali 1, ini juga sama, 2 kali 1, 2 baris, 1 kolom, ya kan? Berarti ini adalah kesamaan 2 matriks, berarti X sama dengan X aksen plus 2Y aksen. Kemudian, Y sama dengan X aksen plus 3Y aksen. Nah, kita udah ketemu X sama Y-nya. Tinggal diapakan tadi? Disubstitusikan X sama Y-nya. Kemana? Ke garisnya. Di sini punya garisnya adalah Y min 3X plus 5 sama dengan 0. Maka kita tinggal substitusi atau ganti ya. Masukkan X dan Y-nya. Ini. Berarti Y-nya kita ganti dengan ini. X aksen plus 3Y aksen. Nah, ini min 3 kita tulis dulu, X-nya diganti dengan X aksen plus 2Y aksen. Oke, ditambah 5-nya tetap sama dengan 0. Kita keluarkan dari kurung, jadinya X plus 3Y aksen. Kalau yang ini, min 3 kali X aksen, min 3 X aksen, min 3 kali plus 2, min 6Y aksen. Plus 5 sama dengan 0. Kita sederhanakan bisa ini, X aksen dengan min 3 X aksen. Jadinya min 2X aksen, 3Y aksen, min 6Y aksen. Berarti min 3Y aksen, terus ini ditambah 5 sama dengan 0. Oke. Untuk lebih cantiknya, maka kita apakan? Kita kalikan min 1 semuanya. Jadinya 2X aksen, ini juga kalikan min, jadinya plus 3Y aksen, plus kali min 5 sama dengan 0. Oke. Sudah ada aksennya semua, berarti ini sudah ketemu bayangannya. Sudah, maka bayangan garis Y min 3X plus 5 sama dengan 0 adalah 2X plus 3Y min 5 sama dengan 0. Nah, ketika sudah jadi garis, ini X aksen sama Y aksennya dihilangkan. Jelas ya? Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Kita lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.